Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita dalam lindungannya dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Ya kita meneruskan untuk pembahasan kita yang kemarin ya. Jadi kita akan cerita tentang apa itu sebuah energi dari diri kita dan energi yang ada di sekitar kita atau di alam kita. Ini menarik karena nanti pembahasannya nanti akan menjadi hal-hal yang sering kita sering kita diskusikan atau sering kita omongkan atau hal-hal yang sering berada di sekitar kita. Jadi seperti ini Mas. Ya, siap. Tak minum dulu biar. Minum dulu. Alhamdulillah ya Allah. Jadi seperti ini Mas. Jadi konsep dari ini ini adalah pendapat saya. Jadi tidak harus benar ya Mas. Tapi itu berdasarkan dari pengalaman saya dan apa yang saya pernah alami gitu. Bahwa kita kan punya energi. Ya itu juga hal yang bisa dipercaya dan tidak dipercaya. Silahkan kalau mau percaya, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Nah itu kita di manusia itu punya yang namanya energi Mas. Jadi energi itu adalah istilahnya yang menjaga diri kita itu menjadi tetap manusia, karena kalau tidak manusia ya tidak ada energinya. Jadi selain kita memiliki fungsi organ tubuh kita berjalan setiap saat, juga kita punya yang namanya fungsi energi kita yang berjalan juga setiap saat. Jadi kalau menurut saya bahwa Tuhan telah menciptakan kita itu sesempurna mungkin, baik itu secara fisik dan juga secara non fisik gitu, secara energi. Bahwa manusia itu juga diselimuti dengan energinya masing-masing. Energi itu yang menjaga manusia itu supaya tidak terkontaminasi dengan hal yang negatif. Nah, kadang malah sengaja dimodifikasi atau namanya modif trondol kalau anak-anak mesin kayak gitu, bukan anak-anak motor gitu. Jadi kita misalnya beberapa dari kita bisa sering banget kesurupan atau dan sebagainya, itu termasuk juga salah satu elemen dari energi kita itu kurang, jadi atau berubah jadi energi yang lain bisa masuk ke tubuh kita. Itu salah satunya. Itu yang kedua adalah energi alam Mas. Di alam itu memang ada energi, salah satunya seperti itu, energi baik itu dari makhluk yang tidak kasat mata atau menjadi energi dari alam sekitar itu sendiri. Jadi alam sekitar batuan dan sebagainya itu punya energi, punya energi masing-masing. Kita kembali lagi ke kesurupan dan energi ya. Dan kemarin kita juga membahas soal tentang bagaimana rumah dan energinya. Sebenarnya kalau kita masuk ke istilahnya tempat yang baru, tempat tersebut kan sudah punya energi nih. Nah, ketika kita masuk, otomatis kita menjadi salah satu, ibaratnya kita analogikan sebagai ini mungkin di sini ada air ya Mas, di sini ada air putih, terus kita masukkan kopi ini istilahnya kita campurkan ke sini kan, otomatis dia akan menyebar. Nah itu juga salah satu menjadi analoginya kita berada di suatu tempat, otomatis kita juga akan mencampuri energinya. Makanya kalau kalian tuh pernah peka ya, setiap rumah itu punya vibes-nya beda-beda. Ada yang baunya juga beda-beda, ada yang aromanya juga beda-beda, tempatnya, tingkat kecerahan rumahnya, tingkat keenakan. Jadi bagaimana kita itu betah di tempat tersebut itu kan beda-beda, levelnya beda-beda. Dan itu sudah termasuk dalam sebuah ranah energi. Kita bicara soal energi. Nah di tersebut kita bisa beberapa untuk memanipulasi. Nah, istilahnya kita membuat itu lebih bagus, seperti ketika ada tempat yang
non sewanya itu kosong, terus kita bangun rumah, bangun apa, kita selamati, kita saati, kita doakan di situ, ya maka energinya itu juga akan menjadi netral atau menjadi lebih baik. Kita gunakan tempat tersebut untuk hal yang kebaikan, misalnya beribadah kepada Yang Maha Kuasa, kita bisa ngaji dan lain sebagainya untuk gunakan hal yang baik yang bermanfaat, maka juga tempat itu akan menghasilkan energi yang baik. Itu semakin digunakan buat beribadah untuk berperilaku atau berkegiatan yang sangat positif di situ, maka itu akan semakin cerah, akan semakin banyak energinya, akan semakin bagus energinya dan semakin besar. Nah, itu juga termasuk juga nanti kita masuk ke hal-hal yang bersifat supranatural. Karena apa, Mas? Ketika kita paham tentang energi itu, energi yang ada di manusia, kita akan mempelajari bahwa energi itu saling berkaitan dan saling bisa memanipulasi. Energi yang bisa memanipulasi itu seperti apa? Seperti apa? Kalau salah satu orang itu bisa istilahnya bermain atau memasang susu. Non sewunya seperti itu ya. Memasang susu atau pakai ajimat, pakai ageman, pakai salah satu daya pengasihan, ilmu pengasihan atau apapun itu yang sifatnya adalah itu, maka ya itu juga termasuk energi yang mempengaruhi energi lainnya atau mempengaruhi energi manusia dan alam sekitarnya. Itu yang termasuk juga. Kenapa kok nanti pembahasannya seperti itu ya? Itu yang akan melekat di kehidupan kita sehari-hari. Seperti kok ada sih, apa benar di luar sana itu ada yang namanya susu, monsewu, ada ajimat tertentu atau amalan tertentu atau ilmu tertentu yang digunakan untuk berkaitan dengan sebuah energi-energi yang menarik dan memanipulasi, atau selain susu untuk diri sendiri ya Mas. Nanti itu termasuk juga yang dari tadi yang salah satu mungkin kita bisa kategorikan energi dalam diri yang asli ya, yang asli gitu loh. Tapi kalau sudah menjadi ada susu, ada azimat tertentu, ada perilaku, ada amalan tertentu, ada ilmu tertentu, maka itu menjadi energi yang besar yang menyelimuti orang-orang tersebut dan bisa mempengaruhi juga orang-orang lain. Makanya ada banyak kok kok menarik sekali, ketok menciring sekali gitu, misalnya menarik sekali itu digunakan seperti ya maafnya mbak-mbak untuk menarik laki-laki atau laki-laki menarik mbaknya atau misalnya menarik atasan, menarik apa gitu kan ya. Itu banyak sekali hal-hal yang seperti tadi. Itu namanya energi yang dimanipulasi dengan berbagai cara. Ya dari cara tersebut dan otomatis kita juga istilahnya memihak atau mencari vendor pihak ketiga, Pak. Berarti ya vendor pihak ketiga itu ya non sewunya hal-hal yang seperti itu kan. Misalnya itu ada ilmu-ilmu yang digunakan oleh jin dan lain sebagainya, itu bisa menjadi pihak ketiganya. Itu juga termasuk energi buatan atau energi yang dimanipulasi dari vendor pihak ketiga. Nah, kita bahasakan seperti itu, seperti apa ya namanya, dengan analogi-analogi yang mudah kita pahami, kita bisa memahami hal yang seperti itu tanpa harus bingung kok bisa seperti itu, dimasuk nakalnya bagaimana. Ya, tersebut dari manusia itu punya energi, alam sekitar punya energi, maka energi itu bisa menarik energi yang lain. Tapi kita kembali lagi ke sebuah energi. Tadi saya bilang bahwa energi diri kita dimanipulasi bisa menarik hati seseorang, menarik pengaruh seseorang, atau kita lemparkan energi itu ke sebuah toko dagangan kita atau apa, maka itu akan menjadi penglaris. Jadi jadi sistemnya itu adalah energi yang bisa memanipulasi energi kita supaya kita tertarik ke arah sana. Jadi mainnya itu kalau kita paham soal energi, maka kita akan paham soal kok bisa sih energi itu bisa bisa mempengaruhi manusia atau dan sebagainya. Contoh gampangnya mungkin ya Mas, mungkin kita bisa analogikan istilahnya kita punya
ini deh apa namanya gelas yang diisinya dengan apa namanya kopi panas gitulah. Itu juga salah satu energi panas. Energi panas kalau kita minum di dingin seperti ini kan juga menghangatkan dari dalam juga ya Mas. Nah itu juga kenapa kok jenengan tidak percaya bahwa kopi itu memiliki energi panas. Kalau kamu minum ya pasti kepanasan Mas. Berarti kan berpengaruh juga. Kalau pas anget ya itu bisa menghangatkan. Berarti otomatis itu energi kan real ya Mas. Ya real nyata kan. Nah apalagi hal-hal yang tentang energi-energi yang tidak bisa kita lihat dari indranya. Begitu. Jadi kadang kita merasakan itu ketika mana ya Mas, hati kita sakit, atau pas demam itu juga energinya menurun. Nah ketika energinya menurun kan kita gampang berhalusinasi dan lain sebagainya, itu juga termasuk energi Mas. Jadi penyakit yang terbesar itu sebenarnya adalah penurunan energi kita. Kita semakin kita turun energinya kan semakin kita merasa bahwa kita itu sakit terus memperburuk. Nah itu yang paling penting, bahwa kita itu harusnya bisa mengendalikan energi kita supaya ketika tidak enak badan pun kita bisa mengatur ulang lagi energi kita supaya badan kita itu siap untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Ya tapi sebenarnya sampai ke situ karena emang itu sebenarnya kalau kita punya energi seperti itu kan punya optimisme ya, pikirannya optimis itu juga akan mempengaruhi tubuh kita. Nah sebenarnya itu seperti itu. Nah itu yang tadi ya Mas, kita lanjutkan. Energi yang digunakan untuk mencelakai orang itu namanya apa Mas? Santet. Atau namanya apa, teluh dan lain sebagainya, itu jelas semuanya itu berjalannya sebuah energi kita kita masukkan ke dalam orang dengan energi yang sangat jahat atau energi yang merusak, kita lemparkan kepada orang, maka orang itu juga akan kena. Nah itu juga salah satu dari prinsip dari energi itu. Kalau prinsip energi itu kita manfaatkan yang baik, ya menjadi baik. Kalau tidak ya baik. Kalau tidak baik yang menjadikan seperti itu. Ada yang menjadi pelet, ada yang menjadi santet, ada yang menjadi susu dan lain sebagainya, karisma dan lain sebagainya. Nah itu menjadi sebuah hal yang istilahnya apa Mas, salah satu manipulasi energi manusia dan energi alam gitu loh. Tambahan itu ya. Iya. Itu banyak sekali hal yang seperti itu terjadi. Kok kenapa sih ada yang namanya santet dan sebagainya. Secara ilmu kita bahas kembali lagi ke fisika kuantum sebenarnya kalau kita berbicara soal seperti itu, bahwa kenapa sebuah energi itu bisa juga kita telepatikan atau kita lanturkan ke berapa yang jauh, dan itu bisa menjadi istilahnya misalnya proton di sini kita manipulasi, proton yang di seberang pulau atau di seberang benua sana pun juga bisa namanya dengan bisa termanipulasi juga atau digerakkan dengan, dan itu kan prinsip dasar dari sebuah santet. Nah apalagi nanti bisa soal bahwa hal yang seperti itu juga kalau kita sebenarnya kan teknologi itu memang belum ditemukan saja, atau memang itu menjadi hal yang sifatnya tidak teknologi secara sains, karena memang yang kalau menurut saya Mas, sains itu kan salah satu pandangan terhadap sesuatu kan Mas. Misalnya sains itu ini adalah benda padat karena kita melihat bahwa ini benda padat, beling itu benda padat, itu juga termasuk sains, dan logikanya juga sains kan seperti itu. Misalnya kita sepakat semuanya bahwa bola itu bulat, ya kan? Bola itu kalau dijatuhkan ke bawah, gitu. Kan kita sepakati seperti itu karena memang kalau kita amati ya memang jatuh ke bawah. Kalau misalnya itu belum menjadi kesepakatan, berarti itu belum menjadi ilmu pengetahuan, Mas. Benar. Ya. Kalau kita belum sampai ke level sana, belum tentu itu sebuah tidak nyataan, Mas. Kan? Berarti hal-hal yang di luar akal kita sekarang ini
mungkin juga akan menjadi teknologi di masa depan, Bisa. ya kan? Berarti kan tidak ada patokan apa namanya, istilahnya logika kita kan, Mas. Logika kita itu terbatas sebagai manusia. Jadi apa yang kita percaya itu hanya yang apa yang kita lihat, padahal mata kita saja terbatas untuk melihat sesuatu, hati kita juga terbatas untuk merasakan sesuatu. Kok kita bisa bilang bahwa itu bukan nyata, ya kan? Seperti itu. Kalau kita tidak melihat bulan, apakah bulan itu masih ada? Ya kan seperti itu. Kalau kita tidak melihat, bukan berarti bulan itu nggak ada kan sekarang kan? Kita nggak bisa melihat bulan. Bukan berarti bulan itu tidak ada sekarang kan? Ya seperti itu, seperti ya kan, ya kan seperti itu. Makanya bahwa saya berpikir bahwa oke lah kita punya pendapat seperti beling dan lain sebagainya. Beling ini kan berasal dari kumpulan dari banyak atom, karena atom pun sendiri itu pun tidak benar-benar menyatu. Jadi akhirnya kita memegang tangan kita sendiri pun juga di saat atom itu tuh, karena apa namanya, proton dan neutron itu tidak gangket, Mas, teman-teman. Tidak bersatu, tidak apa namanya, tidak benar-benar menyatu, tidak berdekatan gitu loh. Nah, apa yang membuat tubuh kita itu menjadi sebuah hal yang padat gitu loh. Nah, makanya kan ada beberapa hal yang seperti paku dan lain sebagainya kita lemparkan ke itu kayak sebenarnya kan itu sistem dari atomik itu sendiri kan. Kalau kita kalau ada teknologi yang bisa membreakdown atom itu, kita lakukan di dalam atom dan kita lemparkan dengan kecepatan cahaya. Kemudian di satu sisi kita kembalikan lagi itu wujud menjadi apa namanya, padat lagi. Itu masuk akal kan, Mas? Masuk akal ya. Iya, kita juga, ya. Teknologi itu kan belum ada. Berarti seperti teleportasi dan lain sebagainya pun juga akan menjadi hal yang nyata, karena pendekatan kita itu hanya terjadi pada istilahnya hal yang kita bisa lihat saja dan kita bisa amati saja. Selain itu yang kita amati, kita anggap bahwa itu tidak ada, kan berarti kita terlalu mengkerdilkan alam semesta, Mas. Iya kan seperti itu. Dan makanya banyak cerita itu kan dari duluan orang bisa berjalan atau berembus dari kemana-kemana kok bisa secepat itu, atau kita bisa melewati antar dimensi dan lain sebagainya. Ya memang yang sebenarnya ya kita hidup di alam yang sebegitu kompleksnya, Mas. Jadi tidak bukan berarti kita ya hanya kita seperti ini, tapi juga bisa juga kita bisa melewati hal-hal yang seperti itu. Karena balik lagi bahwa kalau tidak percaya nanti bisa dilihat di referensinya, ya mungkin bisa dilihat di internet juga, bahwa atom itu tidak sama sekali bergandengan itu tadi kan, tidak menyatu. Jadi sebenarnya kita seperti ini pun juga tetap ada rongganya di milik iya ini ya, itu baru situ. Nah kalau kita di breakdown aja udah jadi atom lagi, terus kita kirimkan dengan kecepatan cahaya di sisi yang lain, terus kita kembalikan lagi kan, waktu termasuk juga teleportasi dan lain sebagainya menjadi seperti itu. Saya kira bahwa hal-hal yang seperti itu yang sejak dulu kita dengar, hal yang mitologi seperti itu, seperti ada orang yang pintar, terus kemudian para wali, para alim ulama yang bisa yang karunia dari Tuhan Yang Maha Esa itu diberikan hal-hal yang menakjubkan seperti itu. Misalnya bisa pergi kemana, lewat mana, tapi langsung ke tempat tujuan dengan cepat gitu, atau berada di dua tempat sekaligus, ya salah satu menjadi hukum alam. Cuma kita kan tidak menggunakan teknologi yang kita ketahui sekarang. Mungkin saja hal itu menjadi salah satu apa namanya, Mas, istilahnya pintu alam, pintu kunci alam semesta itu yang bisa kita lewati. Nah, terutama itu juga ada pembahasan soal bagaimana sih kok
salah satu ada pesawat hilang atau ada apa, atau kita bisa melewati salah satu pintu gaib dan lain sebagainya. Itu kan di saat tertentu, di saat yang pas dilalah bejone gitu lah Mas. Jadi kemungkinan juga alam ini pun juga semakin seperti itu, ada yang membuka portalnya nanti menutup lagi, ada yang seperti itu juga. Nah kan tidak ada teknologi yang seperti itu. Kemarin juga saya bisa banyak teori tentang seperti itu kan. Iya, istilahnya kita bisa dengan adanya cerita-cerita seperti itu. Kemarin di episode sebelumnya ada yang terjebak di dunia gaib dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk salah satu tanda alam atau dari sebuah alam itu yang terbuka atau ada yang tertutup, ada yang bersampingan tapi tipis sekali. Nah itu kan salah satu secara alami ya Mas. Nah mungkin kita di tahun-tahun berikutnya itu bisa menjadi hal yang teknologi karena kita bisa mengerti tentang hal itu. Nah kita bisa terapkan di sains dan teknologi. Kan kita nggak tahu kan, wong dari dulu aja kita belum pernah merasakan yang namanya video call, belum namanya telepon dan lain sebagainya. Kita mengira bahwa hal tersebut itu menjadi telepati dan lain sebagainya. Kita kan pikirnya seperti itu, tapi di saat sekarang itu menjadi hal yang teknologi. Ada 4G, ada internet yang kita bisa terhubung di mana saja. Bahkan kita bisa meeting atau rapat secara goib atau secara Zoom ya kan, seperti itu juga termasuk dari teknologi yang sangat berkembang. Kalau misalnya hal-hal tersebut bisa diteknologikan, ya berarti kita bisa mencapai hal tersebut lewat teknologi atau tidak lewat teknologi. Hanya seperti itu saja sih menurut saya, Mas. Nah, kembali lagi kan kita serahkan ke pemirsa, ke subscriber yang baik ya monggo dipikirkan bisa dipakai, yang jelek ya silakan dibuang jauh-jauh. Intinya kita diskusi untuk menemani malam hari ini, diskusi untuk menemani istilahnya bersanteria, minum kopi, makan gorengan, ditemani dengan udara yang sejuk, ya kan. Jadi marilah kita berpikir sejenak untuk sebenarnya sih hal yang menarik di luar sana itu masih banyak gitu. Dan jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, dan jika memang itu tidak bertepatan atau serak dengan pikiran kalian masing-masing, hati kalian masing-masing, ya silakan anggap saja kita lagi mendongeng. Seperti itu nggih Mas. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Kita kembalikan lagi ke Mas Wahyu. Terima kasih. Nah, itu penjelasan dari narasumber kita, Bang Ardi. Dan apabila kalian ingin mempertanyakan suatu punya ide atau pertanyaan yang bagus, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Serah.